Soleh itu jangan dipahami orang yang hanya di masjid, sholat 2 rakaat, sholat ini, sholat itu. Itu bukan dalam makna soleh secara keseluruhan. Itu bagian kecil dari kesalehan. Kesalehan itu melingkupi segala hal. Cara berpikir yang saleh, cara berucap yang saleh, bahkan cara bertindak yang saleh. Nggak usah jauh-jauh. Air ini, ya air, itu sudah jadi bahan penelitian tuh. Profesor Sakamoto dari Jepang. Air itu kalau kita ajak bicara dengan bahasa-bahasa yang santun, itu molekulnya itu teratur. Dan juga fasad dalam segala hal yang paling kecil. Soal tanaman dan sebagainya, soal tumbuhan dan sebagainya. Nggak usah jauh-jauh. Sekarang saya tanya deh, ini bahasa-bahasa rakyat saja. Kalau pakai bahasa kampus nanti terlalu tinggi. Saya tanya kepada ibu-ibu, kalau membeli sayuran, itu sayuran yang bolong-bolong atau sayuran yang kinclong? Nah, mulai berpikir kan? Selama ya ini yang kita konsumsi itu sayuran yang bolong-bolong atau sayuran yang kinclong? Tenane. Biasanya yang kita pilih itu sayuran yang kinclong, bukan sayuran yang bolong-bolong. Saya tidak bermaksud yang bolong-bolongnya itu, tapi di balik bolong-bolong itu apa? Dan di balik yang kinclong itu apa? Kalau bolong-bolong itu berarti dimakan apa? Ulat. Berarti itu sehat atau enggak? Sehat. Kalau yang kinclong ada apanya? Ada pestisidanya. Ini bagian dari fasad tidak? Fasad. Buah-buahan yang sebetulnya ada bijinya sekarang sudah direkayasa menjadi tanpa biji. Ini fasad atau tidak? Fasad. Membuat kerusakan di muka bumi. Dan alibinya adalah sains. Sains itu ada dua. Ada sains dan ada pseudoscience. Sains yang murni dan sains yang merusak. Dan yang mengerti begini itu mereka yang kuliah di FST, Fakultas Sains dan Teknologi. Dia tahu bedanya. Makanya kalau kita sudah paham begini, kita akan mencoba untuk bisa mawas diri. Jangan sampai kita ini menyakiti diri kita sendiri dan menyakiti bumi. Karena kalau itu kita lakukan, sebetulnya kita telah melanggar apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Bukankah Al-Quran sendiri dihadiahkan untuk orang yang soleh saja? Soleh itu jangan dipahami orang yang hanya di masjid, sholat 2 rakaat, sholat ini, sholat itu. Itu bukan dalam makna soleh secara keseluruhan. Itu bagian kecil dari kesalehan. Kesalehan itu melingkupi segala hal. Cara berpikir yang saleh, cara berucap yang saleh, bahkan cara bertindak yang saleh. Nggak usah jauh-jauh. Air ini, ya air, itu sudah jadi bahan penelitian tuh. Profesor Sakamoto dari Jepang. Air itu kalau kita ajak bicara dengan bahasa-bahasa yang santun, itu molekulnya itu teratur. Tapi kalau kita pisui, apa bahasa Indonesia pisui itu? Kita maki-maki,
air itu kita maki-maki, diteliti, air itu molekulnya berantakan. Itu air. Tumbuhan juga begitu. Biasanya ibu-ibu cinta dengan tumbuhan. Kalau ibu-ibu itu marah dengan tumbuh-tumbuhan, alamat itu tumbuhan-tumbuhan akan rusak. Itu juga jadi penelitian tuh. Tapi kalau tumbuhan itu disayang, nanti kamu buah ya, buahnya ini diajak bicara, itu dia cepat buahnya. Itu bukan saya yang ngomong loh, itu sains membuktikan itu. Kalau nggak percaya, tanya sama yang ngerti masalah tumbuh-tumbuhan tuh. Karena apa? Semua yang ada di sekitar kita itu bukan benda mati seperti yang kita pikirkan. Hidup sebenarnya. Tumbuhan itu hidup. Binatang juga hidup. Makanya nggak salah kalau ada yang dulu pernah kurban mau disembelih, binatang ada yang nangis nggak? Karena apa? Ini adalah interaksi. Interaksi.